Ya, udah muncul. Terima kasih kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya memulai presentasi pertama dari kelompok kami. Saya akan mencoba menjelaskan terkait pengertian dan filosofi apa itu just-in-time manufacturing dan persyaratan just-in-time manufacturing. Boleh next, Mbak Muti. Sebentar Mas, sepertinya nge-lag. Nggak gerakan. Terima kasih, Mbak. Pertama, saya Bisa nggak menjelaskan Mas? terkait, eh, bisa, bisa Mbak, bisa. Sayang loh. Pertama, pengertian dari just-in-time manufacturing. Just-in-time manufacturing ini merupakan suatu pendekatan dalam sistem produksi yang bertujuan untuk menghasilkan barang tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan, tanpa membangun persediaan berlebih. Nah, dengan just-in-time ini, perusahaan hanya memproduksi barang ketika ada permintaan nyata dari pelanggan, bukan berdasarkan perakiraan atau prediksi. Pendekatan ini berfokus pada upaya menghilangkan segala bentuk pemborosan, mulai dari kelebihan stok, waktu tunggu, penggunaan tenaga kerja yang tidak efisien, hingga cacat produk. Nah, sehingga proses produksi menjadi lebih ramping, cepat, dan hemat biaya. Konsep just in time ini pertama kali dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation di Jepang, terutama berkat kontribusi dari Taiichi Ohno sebagai solusi atas keterbatasan sumber daya pasca Perang Dunia Kedua. Dalam penerapannya, sistem ini mengandalkan prinsip produksi berbasis permintaan, di mana setiap tahapan produksi baru dilakukan ketika ada kebutuhan dari proses berikutnya, dan bukan karena estimasi stok. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat perputaran modal. Dalam praktiknya, sistem just in time ini telah terbukti memberikan banyak keuntungan, seperti pengurangan biaya produksi, peningkatan fleksibilitas operasional, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Banyak perusahaan besar di dunia seperti Toyota, Dell, Harley-Davidson telah berhasil menerapkan konsep just in time ini untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Boleh next, Mbak Muti. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan terkait persyaratan-persyaratan dalam menerapkan just in time ini. Yang pertama itu hubungan kerja sama yang erat dengan pemasok. Nah, salah satu kunci persyaratan dalam penerapan just in time ini adalah kerjasama yang erat dengan pemasok. Dalam sistem just in time ini, perusahaan hanya memiliki sedikit persediaan bahan baku. Nah, sehingga keandalan pemasok sangat penting. Pemasok harus mampu mengirimkan bahan baku dalam jumlah yang kecil dan tepat waktu, sesuai dengan permintaan yang sudah terjadwal. Selain itu, pemasok juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas bahan baku dan memenuhi perubahan permintaan secara tepat. Prasyarat berikutnya itu terkait produksi harus berkualitas tinggi. Karena dalam sistem just in time mengandalkan produksi tanpa stok atau stok minim, kualitas produk sangat penting. Cacat produk dalam produksi just in time dapat mengganggu seluruh alur produksi. Pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan dan pemborosan waktu serta biaya. Oleh karena itu, perusahaan harus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ketat. Prasyarat ketiga itu karyawan yang multi multi skill dan terlibat aktif.
Sistem just in time ini memerlukan tenaga kerja yang serba bisa dan terlibat aktif dalam proses produksi. Karyawan harus mampu mengoperasikan berbagai mesin dan melakukan berbagai tugas di lini produksi, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan cepat jika terjadi perubahan dalam proses atau mesin. Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan karyawan dibutuhkan untuk mengambil keputusan di lapangan, menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan konsep just in time ini. Selanjutnya, persyaratan terkait tata letak pabrik yang efisien. Di sini, konsep ini membutuhkan tata letak pabrik yang mendukung aliran material yang cepat dan lancar. Layout pabrik harus dirancang sedemikian rupa agar bahan baku dapat langsung menuju ke mesin atau tempat pemrosesan berikutnya tanpa banyak waktu tunggu atau pergerakan yang tidak perlu. Persyarat yang kelima itu terkait pengurangan waktu setup. Dalam sistem ini, waktu setup mesin harus sesingkat mungkin agar produksi dapat dilaksanakan dalam batch kecil secara efisien. Waktu setup yang lama akan mengurangi fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan permintaan yang berubah-ubah. Selanjutnya, terkait perencanaan dan pengendalian produksi yang ketat. Karena sistem just in time hanya berfokus pada produksi yang sesuai permintaan, maka perencanaan dan pengendalian produksi harus dilakukan dengan sangat akurat atau tepat. Perusahaan harus mampu memproduksi permintaan pasar secara akurasi tinggi agar produksi tidak terlambat atau berlebihan. Prasyarat terakhir itu terkait fasilitas dan teknologi yang mendukung. Penerapan konsep ini membutuhkan fasilitas yang mendukung kelancaran aliran produksi, seperti mesin yang efisien, teknologi yang mendukung otomatisasi dan monitoring secara real time. Teknologi ini membantu kondisi produksi dan bahan baku secara lebih akurat, serta mendukung komunikasi antar bagian dalam sistem produksi. Untuk selanjutnya, paparan berikutnya saya kembalikan kepada moderator Mbak Ramza. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendriko atas pemaparannya mengenai pembahasan dan persyaratan just in time. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Kak Muti. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih buat Mbak Ramza. Selanjutnya itu ada konsep dasar JIT. Jadi ini suatu metode produksi yang dirancang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, baik itu gangguan internal maupun perubahan permintaan dari pasar. Jadi tujuan utamanya itu untuk memastikan bahwa setiap proses hanya akan memproduksi barang sesuai kebutuhan. Artinya hanya memproduksi barang yang diperlukan pada saat yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai. Dengan pendekatan ini bisa menghindari penumpukan persediaan, percepat arus barang dan merespon lebih cepat terhadap perubahan permintaan pelanggan. Jadi JIT bukan hanya tentang efisien tapi juga tentang fleksibilitas dan ketepatan waktu dalam proses produksi. Jadi secara sederhananya itu JIT mengubah sistem produksi dari yang semula bersifat mendorong atau push system itu menjadi sistem penarikan atau pull system nyata, membuat perusahaan menjadi lebih adaptif dan siap menghadapi dinamika pasar yang berubah dengan cepat. Selanjutnya itu ada strategi JIT. Strategi yang pertama itu ada pengolahan hubungan dengan pemasok. Jadi menjadi kunci dengan menjalin kemitraan yang jangka panjang dan mendorong pengiriman bahan baku secara kecil dan rutin agar persediaan tetap minimum. Yang kedua itu ada pengaturan tata letak pabrik atau plan layout. Digunakan sistem cellular manufacturing untuk mempercepat aliran produksi dan meminimalkan jarak perpindahan material. Yang ketiga itu ada sistem produksi tarik atau pull system.
melalui Kanban, di mana produksi hanya dilakukan jika ada pemerintahan nyata dari tahap berikutnya. Yang keempat itu ada standarisasi operasi. Dilakukan standarisasi operasi agar semua proses seragam dipantau dan ditingkatkan. Ini didukung oleh visual management agar semua kondisi di lantai produksi mudah dipahami oleh pekerja. Yang kelima itu ada fokus pada kualitas di setiap tahap. Jadi JIT menekankan kualitas di setiap tahap dengan sistem Pokayoke untuk mencegah kesalahan dan jidokai yang memungkinkan operator menghentikan proses jika ditemukan masalah. Jadi terus yang keenam itu ada pelatihan dan pemberdayaan karyawan. Strategi JIT juga mencakup pelatihan dan pemberdayaan karyawan melalui cross training agar pekerja fleksibel serta membangun semangat kerja tim. Dan terakhir itu ada pengurangan waktu setup. Waktu setup ini dilakukan menggunakan metode SMED agar pergantian antar jenis produksi lebih cepat dan efisien mendukung produksi dalam batch kecil. Oke, saya kembalikan kepada moderator, Mbak Ramzah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Muti atas pemaparannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana mengenai manfaat just in time atau disingkat JIT. Just in time tadi manfaatnya udah disebutkan di awal ya, seperti pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas produk. Nah, untuk pengurangan manfaat dari just in time ini dalam pengurangan biaya, di mana biaya penyimpanan just in time mengurangi kebutuhan untuk menyimpan persediaan dalam jumlah yang besar, sehingga meminimalkan biaya penyimpanan gudang dan biaya terkait lainnya. Terus, manfaat selanjutnya, biaya pemborosan. Dengan memproduksi hanya saat dibutuhkan, just in time menghindari pemborosan yang disebabkan oleh adanya kelebihan produksi, kerusakan bahan baku, atau kadaluarsa produk. Terus manfaat selanjutnya biaya modal. Biaya modal, kurangnya investasi dalam persediaan memungkinkan perusahaan juga untuk mengalokasikan modal ke area lain yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, manfaat yang kedua ada peningkatan efisiensi, di mana waktu produksi, waktu tunggu, dan fleksibilitas just in time memungkinkan produksi yang lebih efisien karena bahan baku tiba di lokasi produksi tepat pada waktunya. Terus waktu tunggu juga dapat mengurangi persediaan. Just in time meminimalkan waktu tunggu yang disebabkan oleh penumpukan bahan baku atau produk jadi. Selanjutnya, fleksibilitas. Just in time juga memberikan fleksibilitas lebih dalam memproduksi dan mengirimkan barang sesuai dengan permintaan pasarnya. Nah, manfaat yang ketiga yaitu peningkatan kualitas produk, di mana kurangnya kerusakan dengan mengurangi waktu penyimpanan, risiko kerusakan bahan baku atau produk jadi akibat penyimpanan yang terlalu lama akan berkurang. Selanjutnya, peningkatan fokus pada kualitas. Just in time ini mendorong perusahaan untuk fokus pada peningkatan kualitas produk karena kelebihan persediaan tidak lagi menjadi buffer atau kesalahan produksi. Nah, ada juga manfaat lainnya, yaitu pengurangan pemborosan, peningkatan arus kas, di mana kurangnya investasi tadi dalam persediaan dapat meningkatkan arus kas perusahaan. Selanjutnya, peningkatan pemberdayaan tim juga dapat bermanfaat bagi just in time. Selanjutnya, ada kontribusi just in time manufacturing. Terdapat 6 kontribusi just in time. Yang pertama yaitu mengurangi pemborosan. Nah, just in time ini mengidentifikasi dan menghilangkan 7 jenis pemborosan, yaitu yang pertama kelebihan produksi, waktu tunggu, transportasi tidak perlu lagi, proses yang berlebihan, persediaan yang berlebihan, dan gerakan yang tidak perlu lagi, dan cacat produksi.
Terus yang kedua ada meningkatkan kualitas produk, di mana dengan produksi yang kecil dan pemeriksaan ketat, kesalahan produksi cepat ditemukan dan diperbaiki, sehingga kualitas keseluruhan produk itu dapat meningkat. Yang ketiga ada menurunkan biaya persediaan. Just in time pada persediaan menggunakan sistem tarik untuk memindahkan suatu persediaan tersebut. Nah, dalam hal ini just in time akan mengurangi ukuran lot dan mengurangi waktu penyetelan. Selanjutnya ada meningkatkan fleksibilitas produksi. Just in time juga dapat membuat perusahaan cepat menyesuaikan volume produksinya sesuai perubahan permintaan pasar. Yang kelima ada mendorong hubungan strategis dengan pemasok, di mana Just in Time juga mendorong kolaborasi erat dengan pemasok agar dapat memenuhi jadwal pengiriman yang sangat ketat dan konsisten akan kualitasnya. Yang keenam, mendorong continuous improvement atau Kaizen, di mana implementasi JIT ini menuntut perbaikan terus-menerus untuk menjaga kelancaran produksi dan mengurangi inefisiensi. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Septi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ramza atas waktunya. Oke, teman-teman, selanjutnya dari yang sudah dijelaskan tadi, saya akan melanjutkan ya tentang prinsip kerja just in time. Nah, di sini ada 3 prinsip yang ditekankan. Yang pertama itu cost reduction atau pengurangan biaya. Jadi sebenarnya goals ya, salah satu goals eh, yang diadakan oleh JIT ini untuk menurunkan total biaya produksi maupun operasional. Jadi tadi karena meminimalisir persediaan gitu ya, atau kalau bisa persediaan itu nol gitu ya, nggak ada, jadi bisa menghemat biaya gudang gitu dan operasional lainnya. Eh, di sini ada prinsip lain ya. Jadi di cost reduction itu ada 5 prinsip yang diambil dari kebiasaan orang-orang Jepang. Itu ada 5. Yang pertama, 5S ya, seiri atau pemilihan. Jadi di sini perusahaan akan milih nih mana barang-barang yang sekiranya perlu dibeli, mana yang enggak gitu. Jadi dilakukan secara ketat di awal. Ya, terus yang kedua, Seiton atau pengaturan. Nah, barangnya juga diatur ya sedemikian rupa agar mudah gitu ketika dicari ataupun ketika ingin dipakai. Lalu yang ketiga ada Seiso atau pembersihan. Nah, tadi ya untuk meningkatkan kualitas produk kepada konsumen, maka diadakan ini ya perawatan berkala terhadap barang-barang yang sudah dibeli. Lalu ada seiketsu atau pemeliharaan kebersihan lingkungan. Nah, ini juga diterapkan standar agar barang tersebut selalu dalam keadaan bersih. Gitu. Karena kan tadi kan barangnya sedikit ya, jadi lebih mudah untuk controllingnya. Lalu yang terakhir ada Shitsuke atau pelatihan dan disiplin yang udah dijelaskan tadi oleh kamu Tiara ya. Tuh, lalu yang kedua ada inventory reduction. Nah, tadi ya karena barangnya yang dibeli itu yang mau dipakai aja, jadi persediaannya itu dikurangin gitu. Dan ini juga bertujuan untuk menurunkan resiko kerusakan, kadaluarsa ataupun kehilangan barang. Selain itu, karena minimnya persediaan, uang yang ada di perusahaan juga bisa terus berputar ya. Itu harus ke perusahaan lebih lancar. Lalu yang ketiga ada quality improvement atau peningkatan kualitas. Karena tadi produksinya dibuat ringkas dan terkontrol, jadi kesalahannya itu bisa cepat diperbaiki dan dideteksi. Tuh. Lanjut, jadi ketiga prinsip ini saling mendukung ya teman-teman ya. Saat stok dikurangin, biaya itu ikut turun gitu ya. Saat kualitas naik, lebih sedikit juga produk yang rusak. Jadi biar biaya produksi juga ikut turun gitu. Semuanya sebenarnya JIT ini bagus gitu ya untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan apa ya, kayak Toyota gitu ya kalau contohnya. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Akbar lebih lanjut ataupun perusahaan lain. Lanjut Kak, coba. Oke, selanjutnya aspek JIT. Yang pertama, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dieliminasi. Jadi, ketika ada aktivitas-aktivitas yang dirasa tidak relevan gitu ya, maka harus dihilangkan. Jadi tujuan JT ini adalah menciptakan aliran proses yang sederhana dan efisien dengan menghilangkan pemborosan. Terus yang kedua itu adanya komitmen untuk
selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi. Jadi sebisa mungkin produk yang rusak dan cacat itu nggak ada ya, gitu. Karena tadi pengecekannya secara berkala. Lalu yang ketiga, selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan. Atau tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Ramza, ada yang namanya Kaizen ya. Terus yang keempat, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Hmm. Oke, jadi intinya dari keempat aspek tersebut bisa kita ambil kesimpulan ya kalau misalnya JIT ini fokus pada efisiensi, terus peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan dengan cara menghilangkan tadi ya pemborosan, terus memperbaiki mutu secara terus-menerus. Oke, lanjut. Habis ya. Saya kembalikan ke Kak Ramza. Oke, baik Kak Septi. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Akbar. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Ramza, teman-teman sekalian. Ya, di sini saya akan menjelaskan eh, yang tadi sudah dijelaskan perihal JIT ini ada keuntungan dan kelemahannya pada saat penerapan manufacturing. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terakhir terkait kelebihannya itu eh, ada 5 poin. Yang pertama mengenai sistem yang digunakan. Jadi seluruh sistem yang ada dalam perusahaan itu bisa berjalan lebih efisien. Tuh. Terus yang kedua, pabrik yang mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Kemudian yang ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan dan diretur kembali. Kemudian kertas kerjanya dapat lebih simpel. Dan yang terakhir, kelebihannya itu penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mendapatkan promosi tambahan. Dan satu kelemahan JIT itu adalah tingkatan order ditentukan oleh data permintaan historis. Jadi jika permintaan naik atau melebihi dari rata-rata perencanaan, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Itu. Next. eh Sebelumnya mohon maaf, saya mau ambil tadi kan mau ambil contoh kasus. Saya mau share. Nah, tadi Mbak Septi bilang eh, mau ambil contoh studi kasus Toyota, tapi saya ngambil contoh studi kasusnya McD nih teman-teman karena yang paling simpel sih yang kita aplikasikan gitu ya terkait JIT ini gitu ya teman-teman. Ini kelihatan ya ininya ya eh, apa namanya Kan Kak, kelihatan. share-nya ya kelihatan ya. Oke. PPT kelihatan kan ya? Kelihatan Kak. Oh ya Kelihatan Kak. kelihatan, oke. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh penerapan just in time yaitu dalam industri makanan cepat saji yaitu McDonald's. Sebagai salah contoh kasus ini, McD ini menurut kelompok kami itu berhasil mengadopsi prinsip JIT karena mereka itu berhasil meningkatkan efisiensi, kemudian mengurangi pemborosan dan mempercepat layanan pelanggan. Nah, bagaimana kita melihat McD ini menerapkannya? Nah, nah, J McD ini melakukan prinsip yaitu jadi kalau kita pesan itu masak setelah ada pesanan. Jadi artinya McD tidak memasak contohnya burger atau makanan lain sebelum pelanggan benar-benar memesan. Jadi contohnya nih misalkan teman-teman mesen drive-thru gitu ya dari kita datang gitu loh drive-thru. Jadi
kita itu nggak langsung jadi tuh makanannya tuh kayak misalnya pesan es krim atau burger gitu. Nah itu dibuat dulu sama mereka gitu. Jadi mereka itu menggunakan teknologi ya dapur canggih seperti bun toaster eh, atau alat-alat masak itu yang tergolong itu dia tercepat di dunia lah. Jadi sehingga mampu memasak dengan sangat cepat gitu setelah pesanan diterima gitu. Nah, dengan sistem ini eh, McD ini berhasil mengurangi pemborosan dengan drastis karena bahan bakunya tidak cepat basi yang pertama. Terus yang kedua, kualitas makanan meningkat karena semua hidangan disajikan tuh fresh, langsung eh, dari 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 tempat penyimpanan langsung dimasak gitu. Terus yang ketiga, layanan pelanggan membaik gitu. Jadi bahkan waktu tunggu pelanggan tuh turun dari 11 menit menjadi hanya sekitar 1,5 menit gitu. Nah, terus keuntungan yang dirasakan McD itu menurut kelompok kami itu dengan menerapkan JIT itu eh, mereka itu jadi lebih hemat biaya operasionalnya gitu. Dari eh, minimnya limbah makanan, terus yang kedua itu fleksibilitas tinggi untuk pesanan khusus pelanggan. Terus yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan karena makanannya itu lebih apa ya, kalau baru dimasak itu kayak baru kayak kayak ya masih anget gitulah segala macam gitu dan 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 penyajiannya pun juga cepat gitu. Kurang lebih seperti itu sih, teman-teman. Mungkin itu aja studi kasus dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Mbak Ramza. Baik, terima kasih Mas Akbar atas pemaparan studi kasusnya. Selanjutnya mungkin tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan atau di kolom chat. Mas Yureza, boleh pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Ramza, Mas Mbak Ramza, sorry. Izin tanya, jadi kan terkait dengan just in time ini, kalau yang saya tangkap dari tadi presentasinya timnya Mbak Ramza dan teman-teman, itu berarti mereka yang memang seminimal mungkin apa namanya mengurangi stok yang ada di gudang gitu ya. Jadi barang itu benar-benar dipesan ketika memang ada pesanan nih seperti itu. Jadi biaya penyimpanan juga semakin berkurang, makin efisien untuk meningkatkan untuk menekan biaya produksi gitu kan. Nah, pertanyaan saya bagaimana jika suatu perusahaan itu menerapkan sistem just in time ini, tetapi mereka tidak bisa memprediksi dan tiba-tiba mendapatkan orderan yang melimpah gitu. Apakah masih bisa memberikan apa namanya produk yang maksimal dengan minimalnya persediaan yang ada atau bagaimana ya gitu. Kalau misalkan perusahaan tidak bisa memprediksi di depannya akan ada pesanan yang melimpah gitu. Makasih Mbak Ramza. Oke, Baik, dicatat Mas dulu. Reza. Saya tampung dulu ya. Selanjutnya ada di kolom chat juga pertanyaan dari Mas Najib. Yang mau ditanyakan di kolom chat juga boleh ya. Kita tampung dulu. Atau ada yang mau langsung jawab dari kelompok satu, dipersilakan. Boleh, boleh langsung jawab aja Mbak Ramza ya dari pertanyaan Mas Reza. Oke. Oke. Jadi yang tadi saya tangkap ya Mas Reza ya. Kalau misalkan ada perusahaan ya tiba-tiba dia menerapkan bukan tiba-tiba ya, ketika dia menerapkan JIT tapi tiba-tiba ada banjir orderan ya. Nah, disitulah kelemahan JIT sih yang tadi saya sampaikan sih Mas Reza kalau saya tangkap ya. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan juga. Jadi satu kelemahan JIT itu adalah
ketika dia eh, kebanjiran orderan gitu, kebanjiran orderan. Nah, disitulah mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Jadi karena JIT ini menurut kelompok kami itu diterapkannya berdasarkan dari data historis. Jadi misalkan oh penjualan hari ini misalkan berapa pieces gitu. Oh ya udah dibutuhkan jumlah apa namanya? jumlah jumlah kayak bahan bakunya itu ya harusnya segini gitu. Jadi kalau melebihi dari kebanjiran orderan itu ya kemungkinan itu tidak bisa tidak bisa untuk ini tidak bisa untuk memenuhi target dari pelanggan tersebut gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Reza. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain? Bisa nambahin sedikit Kak Akbar. Ya, Ya tadi kalau misalnya emang tiba-tiba meledak gitu ya. Tadi kan di strategi JT itu kan juga dijelaskan ya. Misalnya kita itu harus punya hubungan yang baik kita masuk. Kalau bisa punya perjanjian juga gitu. Kalau misalnya seakan-akan seketika mendadak kita pesan bahan baku, mereka juga ikut standby. Gitu Kak tadi di strategi JT ya salah satunya. Udah itu aja sih kamu nambahin itu. Oke, Oke, lanjut. thank you Mas Akbar, Mbak Septi. Kenapa? Reza? Iya, sama-sama Kak. Hmm. Dibatasi berapa penanya? Za? Tiga penanya boleh tiga penanya. Dua apa Oh, nih? iya, Pak. Tiga penanya. Baik, Pak. Siap. Ya dua lagi kalau ada boleh. Tuh. Ada dua lagi Pak di kolom chat dari Mas Najib sama Kak Adinda. Ada yang mau jawab kah? Boleh Kak Ramza izin jawab yang pertanyaan Mas Najib ya. Jadi dalam konteks globalisasi dan rantai pasok yang tersebar secara internasional, apakah pendekatan just in time ini masih relevan? Jadi dalam konteks globalisasi dan rantai pasok yang tersebar secara internasional, pendekatan just in time ini memang menghadapi tantangan yang tidak kecil. Krisis global seperti pandemi, konflik geopolitik, dan gangguan logistik internasional telah menunjukkan bahwa sistem just in time ini yang terlalu bergantung pada pengiriman tepat waktu bisa sangat rentan terhadap keterlambatan atau kelangkaan barang. Bukan berarti just in time ini sudah tidak relevan. Justru pendekatan ini tetap penting asal disesuaikan dengan kondisi global saat ini. Banyak perusahaan mulai menerapkan versi yang lebih fleksibel, seperti just in time with buffers atau just in time hybrid, di mana tetap ada cadangan terbatas untuk komponen kritis. Kritis. Perusahaan juga mulai mendiversifikasi pemasok, mendekatkan sumber produksi dan menggunakan teknologi untuk memantau rantai pasok secara real time. Jadi intinya itu just in time ini masih relevan, tapi tidak bisa lagi diterapkan secara kaku seperti dulu. Pendekatannya harus lebih adaptif dengan mempertimbangkan risiko global yang semakin kompleks. Jadi bukan just in time-nya yang ditinggalkan, tapi cara penerapannya yang harus lebih cerdas dan kontekstual. Mungkin itu saja. Gimana, Mas Najib? Siap, Mbak. Dapat dipahami, Mbak. Baik, terima kasih Mas Najib. Hamzah, saya mencoba menjawab pertanyaan Mbak Dinda nih, Mbak. Ya, kayak Mas Hendriko. Ya, pertanyaan Mbak Dinda itu apa potensi risiko dari ketergantungan tinggi pada data permintaan historis dalam sistem JIT dan bagaimana seharusnya perusahaan menyikapinya? Nah, ketergantungan yang tinggi pada permintaan historis dalam JIT memang bisa membawa risiko terkait
ketidakmampuan untuk merespon perubahan mendadak dalam permintaan pasar atau gangguan eksternal. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis dan menggunakan teknologi yang lebih canggih, seperti analitik prediktif untuk mendukung peramalan yang lebih akurat. Nah, di samping itu, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan atau pemasok, serta membangun sistem yang lebih fleksibel dan responsif untuk mengurangi risiko. Dengan cara ini, perusahaan dapat tetap menjaga efisiensi produksi, namun tetap adaptif terhadap perubahan yang tidak terduga di pasar. Nah, ketergantungan pada data permintaan historis dalam sistem JIT ini berisiko karena tidak dapat mengantisipasi perubahan permintaan yang tiba-tiba atau gangguan eksternal, seperti krisis atau perubahan tren pasar. Nah, untuk mengatasinya, salah satunya perusahaan sebaiknya di antara itu menggabungkan data historis dengan data real time dan analitik prediktif. Nah, berikutnya perusahaan bisa memperkuat komunikasi dengan pelanggan dan pemasok untuk mengetahui perubahan kebutuhan. Nah, terakhir itu mungkin bisa dengan menggunakan sistem peramalan yang lebih dinamis dan fleksibel. Dari saya begitu jawabannya Mbak Dinda. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Dinda. Itu ada tambahan dari rekan-rekan tim lain boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Henriko. Ini masih ada pertanyaan dari Mas Bams dan Mas Billy. Apa dicukupkan 3 saja atau bagaimana, teman-teman? Masih ada pertanyaan lagi nggak? Masih ada? Masih, Pak. Saya mau Masih bertanya berapa? juga. Dua, dua. Berapa? Dua lagi ya, Pak. Dua lagi, boleh, Mbak, saya silakan. boleh bertanya nggak? Izin jawab dulu ya Pak, yang pertanyaan Mas Bams, Mas Bambang. Sebelum bertanya berikutnya, ini kan masih ada pertanyaan nih. Iya, Bang. Oh ya, oke. Silakan. Itu pertanyaannya sih sebenarnya sama seperti ini ya, si siapa tadi sebelumnya Mas yang Reza pertama. sih, Mas. Yang pertama tadi yang saya jawab Mas Mas Reza ya sebenarnya ya. Oke. Tapi ya menyerupai sih, tapi ini kan kalau lebih ke studi kasus ya. Bagaimana Yang jika bertiket McD ya tadi. bagaimana McD untuk menghadapi yang semacam fluktuasi itu ya. Tadi benar disampaikan oleh si Mbak mm, Mbak Septi itu lebih ke kayak ada strateginya sih. Strateginya itu kayak dia mengkontrol eh, apa ya? Mengkontrol misalkan ternyata konsumen di setiap setiap di peak seasonnya itu berapa sih gitu. Mereka mereka mempersiapkan dengan kontrak sih. Jadi dengan kontrak tuh seperti eh, oh iya ternyata di Lebaran nih ininya permintaannya lebih banyak nih gitu. Oh ya di kontrak bisa aja nih ya diperbanyak gitu ininya pemasokannya mungkin gitu. Terus dengan apalagi ya dengan seperti memonitoring kan kan sistem JIT lebih canggih ya biasanya supply dengan supply chain-nya lebih real time gitu-gitu sih mungkin teknologinya si McD mungkin seperti itu. Terus apalagi ya mungkin itu sih lebih menjalin ke antara pemasok gitu pemasok terus dia pemasoknya itu nggak cuma satu gitu jadi banyak pemasoknya ya ke McD itu gitu. Mungkin itu sih yang bisa diterapin di McD sih kalau dari penerapan JT ya.
Bisa dipahami nggak Mas Bams? Ya, bisa Mas. Makasih Mas Akbar. Siap, sama-sama Mas Bams. Tadi ada Oh, yang mau nanya lagi ya, tadi ya Mbak Christine ya? Ini ada yang mau jawab pertanyaan Mbak Mas Billy nggak nih? Iya, Mas, saya dari mau Mas bertanya. Billy. Oke. Mau bertanya dulu atau dijawab dulu nih, Mbak? Tanya dulu deh, kita sambil nyari-nyari Ya, ini. Pertanyaan Mas Billy, sulit nih Mas Billy. oke, saya mau nanya. Misalkan gini, di kelompok Anda kan dibahas mengenai just in time. Berarti kita pesen dulu, melakukan seperti pemesanan, baru diberikan gitu permintaan kita. Terus sejauh saya pernah membaca sih sebenarnya membaca artikel. Jadi ada beberapa perusahaan yang dia udah tahu nih kalau misalkan produk ini laku di pasaran. Jadi jadi produk yang sangat dibutuhkan gitu dan selalu kehabisan produksinya. Tapi sampai sekarang sampai sekarang ya aku bilang karena udah beberapa lama misalkan udah ada 3 bulan harusnya kan perusahaan itu udah tahu kalau misalkan produk ini lagi laku lagi banyak ini nih permintaan gitu. Tapi sampai 3 bulan perusahaan ini tidak menambah produksi. Dia tetap pada mungkin ya pada produksinya targetnya mereka mungkin. Tapi yang saya mau pertanyakan jika memang just in time dilakukan di perusahaan ini, terus harusnya kan perusahaan ini udah tahu nih permintaan pasar lagi banyak-banyaknya dari data yang 3 bulan lalu. Tapi kenapa mereka tidak memproduksi atau mau nambah produk gitu? Itu sih yang Oke, saya oke. mau pertanyakan. Terima kasih. Mbak Christine, saya boleh nanya langsung nggak? Ini perusahaan yang Mbak Christine maksud, dia pastikan sudah menggunakan just in time. Iya, sudah, Sudah menggunakan just in time ya? Kalau boleh sudah. tahu, perusahaan apa Mbak? Seperti kayak perusahaan yang bergerak di bidang apa pertepungan, food, Oh, oke. Oh, tapi jadi dia dia bahan lebih ke baku, ya, makanan, bahan baku makanan, ya. Oke, bahan oke. baku. Baik, baik. Oke. Ntar ya Mbak Christine ya. Oke, izin jawab punya ada lagi pertanyaan di kolom chat Mas Billy ya. Izin bertanya apa tantangan utama dalam mengintegrasikan sistem just in time dengan teknologi industri 4.0 dan bagaimana solusinya untuk menjaga efisiensi operasional. Nah, tantangan utamanya itu tadi yaitu ketergantungan pada real time yang akurat di mana just in time ini mengandalkan penuh aliran material yang sangat presisi dibutuhkannya. Jadi ketika ada pesanan baru dia memproduksi. Terus eh, solusinya gimana? Solusinya yaitu mengimplementasikan sensor dan analitik yang andal. Gunakan sistem IoT tadi dengan redundasi data yang sistem validasi otomatis. Eh, Contohnya nih, contoh implementasi nyatanya tuh pada Toyota tadi yang disebutkan oleh Kak Septi, di mana Toyota telah menggabungkan sistem JIT dengan teknologi untuk memantau status suku cadang secara real time, sehingga menghindari kelebihan stok tanpa kehilangan kontrolnya. Lalu mengintegrasikan juga AI untuk mendeteksi kapan sebuah mesin dalam jalur produksi itu akan gagal dan bagaimana menjadwalkan perawatannya sebelum terjadinya downtime. Mungkin itu sih Mas Billy jawaban dari kelompok kita atau ada yang mau menambahkan?
Mas Billy, gimana? Udah cukup? Oke, siap-siap. Kasih Mas Billy. Oke, Mbak Christine. Punten izin menjawab ya Mbak Christine ya. Perihal pertanyaan Mbak Christine tadi itu sepertinya ini permasalahan di dalam perusahaan ya Mbak Christine ya. Jadi bagaimana dia bahan baku tersebut tidak dapat memenuhi atas kebutuhan konsumen. Padahal eh, satu produk yang dibutuhkan itu banyak permintaannya. Contohnya misalkan tadi yang Mbak Christine bilang tuh dari segi makanan ya. Dari segi makanan misalkan ada makanan yang favoritnya apa gitu. Ternyata dia tidak bisa memenuhi pasokan kebutuhan konsumen gitu ya Mbak Christine ya. Nah, di situ kita harus tahu dulu nih Mbak Christine. Kadang-kadang memang penerapan just in time itu eh, ada beberapa kelemahan yang tadi saya sebutkan juga tadi. Jadi ketika membludaknya kebutuhan konsumen, itulah bagaimana perusahaan bisa mengatasi masalah tersebut. Eh, Contohnya misalkan eh, ya pemasok bahan bakunya ya ditambah gitu. Nah, saya pengen tahu dulu nih. Saya juga nggak tahu nih permasalahan yang dimaksud Mbak Kristi ini apa dia masalahnya, kenapa dia tidak bisa memenuhi gitu. Nah, itulah eh, kita nggak tahu ya permasalahan di perusahaan. Setiap perusahaan tuh masing-masing berbeda-beda. Contohnya di tempat perusahaan saya yang bekerja, misalkan emas nih pada saat ini tuh emas tuh banyak tuh yang membutuhkan tuh karena emas ini fluktuatifnya semakin meningkat gitu ya. Tapi eh, supply-nya ke perusahaan Antam ini kurang gitu. Ini saya ambil contoh ya, misalnya saya contoh. Tapi eh, bahan bakunya sih kurang gitu karena memang emas ini mulai langka gitu Mbak. Sama kayak kebutuhan di perusahaan-perusahaan lain yang sekiranya bahan bakunya itu menurut 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 kami tuh apa namanya perusahaan itu kurang gitu bahan baku. Jadi kita nggak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, tadi kita tarik ulur tadi, tarik tarik benang merahnya tadi, masalahnya di mana nih gitu? Apakah pemasoknya? Kalau masalah pemasok kita cari pemasok lain gitu. Mungkin seperti itu sih. Atau kita bertambah di kontraknya, kita review lagi nih. Ternyata konsumennya ini ternyata meningkatnya di tanggal sekian atau di hari sekian gitu. Ada momen-momen tertentu. Ternyata kita tidak bisa memenuhi. Ya udah kita perbaiki kontraknya gitu dan segala macam. Mungkin seperti itu sih Mbak Christine. Atau Oke. atau masih bingung ya? Enggak, udah. Jelas, Mas. Oke, oke. Thank you, Mas. Oke, oke. Siap, siap. Makasih, Mbak. Oke, baik. Mungkin cukup untuk sesi tanya jawabnya dan dapat saya simpulkan bahwa just in time ini suatu sistem yang dirancang untuk mendapatkan kualitas yang baik dengan menekan biaya dan mencapai waktu dan biaya seefisiensi mungkin dengan menghilangkan pemborosan yang ada. Just in time juga punya kelemahan tadi yang udah disebutkan oleh teman-teman. Jadi bukan hanya kelebihan aja just in time itu, tapi ada juga kekurangannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau apabila ada tambahan dari Pak Unggul, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ramza. Coba saya eh, tanya cepat aja ya ke kelompok presenter. Nggak usah ngeliat Google ya, apalagi nggak usah nyari Google. Coba berikan contoh sederhana perusahaan di Indonesia atau usaha di Indonesia yang sudah menerapkan just in time. Coba, ada nggak? Nggak usah ngeliat Google, sederhana aja. Perusahaan di Indonesia ya, Pak? Ya, ya, ya perusahaan di Indonesia, perusahaan di lingkungan kita, di sekitar kita, usaha, usaha kecil, usaha menengah, boleh. Ya contohnya sih kalau UMKM kayak ini, UMKM. Pak. Kayak ini ya, Pak. Saingannya McD, Pak. Apa sih namanya? Banyak tuh. Hah? Ayam ayam crispy gitu loh, Pak. Saya Oh, ayam crispy gimana? Ayam crispy gimana Ya, tuh? jadi kalau kita mesen nih, Pak. Mesen misalkan.
Mm-mm. Atau kebab lah, kebab deh, jangan ayam crispy Pak. Saya ganti ya pakai Baba Raffi lah ya. Kita Mm-mm. mesen nih, kita mesen. Nah, itu Mm-mm. datang datang mau mesen apa gitu, Mm-mm. misalkan mau mesen kebab gitu. Ya udah, Mm-mm. kebabnya ukuran apa gitu ya. Disesuaikan nanti sesuainya yang lapisannya berapa gitu, dagingnya berapa gitu. Jadi dia langsung dimasak dan itu fresh dari tempatnya dia dan itu langsung dikasih gitu sih Pak. Kalau kalau dari pengertian dari saya sih gitu Pak. Ya, baik. Makasih ya. Jadi itu kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya itu ya. Saya lanjutkan sedikit ya. Jadi itu sudah bagus, Mas Mas Akbar ya. Abdul Azim Akbar. Itu sudah bagus. Contohnya tadi juga sudah diberikan contoh misalnya McD. Nah, saya hanya melengkapi contoh supaya eh, tidak kurang pemahamannya gitu ya. Jadi betul tadi misalnya kalau fresh iya gitu. Nah, namun yang menjadi kata kunci itu adalah apakah ada stok atau tidak. Jadi saya sering ditanya misalnya apa perusahaan yang sudah Just in Time itu apa? Misalnya ya gampang aja misalnya seafood atau Chinese food atau perusahaan atau tempat makan restoran seafood misalnya. Nah, perusahaan seafood seperti tadi Anda kemukakan, ada pesanan langsung masak. Tapi yang berbeda adalah perusahaan seafood itu ada di tempat pasar ikan atau perusahaan seafood itu ada di tempat pelelangan ikan, ya, seperti di Muara Karang, ya, di bawah pasar ikan, di atas tempat seafood, tempat warung makan seafood atau restoran seafood. Jadi ketika ada pesan, misalnya Mas Akbar pesan, ya ikan bakar, misalnya ikan kue dibakar, ya perusahaan seafood itu atau warung makan seafood itu di lantai 2 nggak punya stok dia, ya. Kemudian berarti kalau begitu ada dua tuh kalau Anda lihat YouTube kan bisa dibawa ikan bakarnya sama pelanggan atau pelanggan bisa pesan baru kemudian warung makan seafood itu dia pesan ke atas. Nah itu warung makan seafood nggak warung makan yang gede-gede, warung makan yang cuma ukuran 2x2 ya 2x1 hanya ada menu sama tempat masak gitu. Jadi dia nggak ada stok. Ketika ada pesanan baru kemudian diorder dari supplier. Suppliernya siapa? Ya nggak lain itu adalah nelayan yang jualan di bawah. Nah, jadi contoh tadi itu saya lengkapi gitu. Kalau hanya order saja sesuai pesanan, itu nanti bentuknya customize, bentuknya job order costing nanti ilmunya. Ya, namun yang menjadi concern dari just in time itu adalah apakah ada inventory atau tidak. Jadi misalnya contohnya McD, apakah McD punya inventory apa enggak? Kalau dia masih punya inventory yang sifatnya banyak gitu ya, ya mungkin dia nggak menerapkan just in time. Atau contoh misalnya perusahaan warung makan, ya kita nggak usah ngomong perusahaan, lah, warung makan, warteg, atau warung nasi misalnya, restoran, ya dia restoran menyajikan sayur-sayur, ya olahan sayur. Nah dia ada di mana? Dia ada di pasar. Dia ada di pasar, di dekat tempat jual sayur mayur atau bahan baku, bahan mentah. Nah, dia nggak ada stok, di fridge yang ada stok, di freezer yang ada stok. Jadi ketika ada pesanan, ya dia ambil itu. Ketika ada kurang pesanan, ya dia ambil dari pedagang sayur. Nah, itu contoh yang sangat sederhana. Ya, bagaimana penerapan just in time inventory. Nah, just in time inventory termasuk juga yang sekarang misalnya dalam konteks yang lebih kompleks. Ya. Tadi sudah Anda kemukakan, sudah bagus tadi ya Anda menjawabnya. Jadi dengan bantuan apa? Dengan bantuan tracking, dengan bantuan IoT, dengan bantuan scan, ya, scan barcode atau menggunakan logistik integrated supply chain management, ya. Jadi ketika misalnya Anda belanja di Alfamart, Anda belanja di Indomart, ya, mereka punya scan barcode setiap Anda beli satu barang, scan barcode langsung otomatis. Itu stok yang ada di Indomaret atau di Alfamart itu langsung link ke
produsen atau link ke supplier atau minimal link ke warehouse ya, wholesale ya. Mereka punya gudang-gudang yang yang sifatnya wholesale, yang sifatnya besar gitu. Jadi mereka nggak perlu stok di setiap Indomaret atau setiap Alfamart atau di tokonya. Ketika scan langsung otomatis barang itu tinggal berapa. Ya, barang tinggal 3 atau barang tinggal 4 unit langsung otomatis ngelink dengan sistem inventory yang ada di kantor pusat atau sistem inventory yang ada di supplier. Nah, itu bentuk jenis lain dari just in time ya, JIT. Nah, jadi JIT itu seperti yang tadi Anda sudah jelaskan ya, itu adalah salah satu bentuk yang seperti yang saya jelaskan pekan kemarin, itu adalah salah satu manifestasi atau contoh dari apa yang disebut dengan full manufacturing system. Jadi kita punya dua rezim nih. Rezim yang pertama itu adalah push manufacturing system, dan yang kedua itu adalah full manufacturing system, di mana perusahaan itu akan memproduksi, perusahaan manufaktur ya, itu akan memproduksi satu barang itu ketika ada order, ketika ada pesanan gitu. Nah, tentunya manufacturing system itu ketika dia order itu, maka dia nggak perlu repot-repot lagi. Kalau dia order, berarti kalau ada order itu yang menjadi dasar dia untuk melakukan stok bahan baku, persediaan gitu. Kelebihannya apa? Kelebihannya tadi Anda sudah bicarakan ya. Kelebihannya ada cepat, kelebihannya persediaannya jadi rendah, inventory cost jadi rendah, ya. Yang terutama yang saya underline, kelebihan dari JIT itu adalah masalah quality, ya, masalah kualitas. Nah, kualitas itu banyak dimensinya, ya. Ada bicara masalah reliability, kehandalan, termasuk juga masalah respon, kecepatan respon gitu. Jadi ketika Anda menggunakan JIT, maka responnya itu akan jauh lebih cepat gitu. Ya, dibandingkan kita menggunakan stok gitu, ya. Kalau stok ya bisa jadi stok yang ada itu nggak sesuai dengan permintaan atau order dari customer gitu. Tapi dengan adanya kita udah paham ordernya itu apa, spesifikasinya apa, sehingga kita bisa mengordernya itu lebih cepat dan lebih memuaskan, sehingga kehandalannya itu jauh lebih baik dibandingkan menggunakan sistem stok gitu. Ya, order itu bisa bervariasi, ya, customisasi itu menjadi semakin tinggi, ya. Variasi tentunya kualitas kehandalan tadi, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dari pelanggan itu menjadi penting di era sekarang. Di era di mana persaingan itu sangat tinggi. Ya, Anda itulah sekarang mengalami lah ya. Kalau pesan barang ya di Shopee apa di Tokopedia mungkin harus purchase order dulu, harus PO dulu. Ya, Anda harus PO dulu ya, yang warna ini, yang warna itu gitu ya. Banyak sekali itu, dan belum tentu juga ya barang itu lah ditulisan di Tokopedia atau di Shopee, barang itu akan diimpor dari negara A, negara B, negara C ya. Karena mereka based on bukan mereka ya, Anda bisa lihat sendiri ya. Pedagang-pedagang itu dia nggak punya stok. Kalau Anda order, baru dia akan datangkan dari negara-negara A, B, C, D. Nah, pola pikir itu didasarkan atas full manufacturing system. Jadi tarikannya, ketika ada demand, ketika ada order, baru mereka akan. Dan itu manfaatnya banyak itu. Oke, jadi JIT itu memberikan salah satu advantage. Dan itu merupakan salah satu kritikan ya. Itu merupakan salah satu kritikan, merupakan salah satu antitesis dari push manufacturing system. Jadi ceritanya setelah Perang Dunia Kedua, ya, manajemen Toyota itu melakukan studi banding, ya, melakukan studi banding ke General Motors kalau tidak salah di Amerika Serikat. Ya. Nah, pada saat studi banding tersebut,
manajemen dari Toyota itu melihat mengapa banyak sekali inventory yang dimiliki oleh General Motors gitu. Dan inventory itu menurut kacamata manajemen Jepang, manajemen Toyota itu nggak efisien ya. Karena ada biaya inventory di situ, ada profit yang tertahan di situ, ada biaya pemeliharaan, plus juga space ya, biaya ruangan yang harus disewa yang sangat tinggi gitu. Akhirnya mereka berpikir dan em, apa istilah geografis di Jepang itu memungkinkan mereka menerapkan apa yang disebut dengan just in time. Ya, Jepang itu berbeda dengan Amerika Serikat yang sangat luas negaranya. Sedangkan Jepang itu negara yang relatif kecil, di mana hubungan antar kota, transportasi antar kota itu relatif terjangkau dalam hitungan jam gitu. Sehingga kalau mereka menerapkan apa model di General Motor dengan menggunakan iron stock ya, jadi ada persediaan itu relatif mereka merasa mau mereka bisa ambil order dari supplier sekejap itu itu akan mengirimkan bahan baku yang mereka minta atau yang mereka butuhkan. Nah, jadi itu merubah paradigma industri manufaktur yang tadinya itu hanya sekedar em, iron stock, tapi sekarang zero eh, zero inventory, ya. Jadi inventorinya nol, sama sekali nol. Oke. Nah, jadi itu ada revolusi industri, revolusi cara manufaktur em, yang disebabkan dari perubahan rezim tadi, dari push manufacturing system menjadi pull manufacturing system, itu menyebabkan ada perbedaan ya, cara dalam perbedaan mindset dalam apa yang disebut dengan inventory system ya, sistem persediaan. Perlunya sistem persediaan iron atau cadangan atau buffer atau kita sama sekali nggak ada persediaan. Oke, dan itu membawa banyak sekali perubahan sampai saat ini, ya hingga saat ini, ya dengan menggunakan barcode, dengan menggunakan supply chain management system, dengan menggunakan apa yang disebut IoT, dan itu mindset JIT itu masih disimpan sampai sekarang dan masih berguna hingga sekarang karena jelas dalam konteks manajemen accounting inventory semakin banyak inventory itu menahan profit ya. Karena itulah perusahaan berlomba-lomba untuk menurunkan persediaan. Jadi inventory itu memang harus di turnover. Inventory itu harus diputar. Kalau nggak diputar, dia selamanya cash maupun profit itu akan tertahan. Oke, itu di satu sisi, ya. Di sisi lain, seperti tadi ya jawaban Anda, ya, saya perhatikan jawaban. Jadi di sisi lain itu ada perubahan em, dinamika bisnis yang terjadi saat ini. Tadi kan pertanyaannya apakah JIT masih relevan dengan kondisi saat ini? Ya, secara umum masih relevan dan itu masih banyak mewarnai praktik-praktik bisnis saat ini. Namun untuk menjadi relevan, ternyata nggak segampang itu. Karena dunia bisnis saat ini, dunia persaingan saat ini, itu ada beberapa kondisi-kondisi yang menyebabkan JIT itu perlu dimodifikasi. Nah, contoh yang paling sederhana itu apa? Ketika terjadi pandemi. Ya, ketika terjadi pandemi dengan berbagai macam restriksi, ya, ada lockdown, ya, ada pembatasan, ya, sehingga proses pengiriman barang itu terbatas segala macam. Tapi perusahaan tetap harus jalan. Ya, meskipun mereka kesulitan kesulitan apa istilahnya? Kesulitan supply, kesulitan bahan baku, tapi kan perusahaan tetap harus jalan. Gimana mereka bisa jalan kalau nggak ada bahan baku, kalau nggak ada bahan mentah, kalau nggak ada stok? Akhirnya yang terjadi apa? Mereka harus stok. Nggak bisa
nggak bisa JIT murni atau JIT 100% tuh nggak bisa. Akhirnya mereka harus punya apa? Mereka ada yang disebut dengan iron stock. Jadi ketika terjadi disrupsi bisnis yang disebabkan karena pandemi, akhirnya perusahaan kembali lagi ke metode yang lama, yaitu dengan menerapkan apa? Menerapkan iron stock. Mereka harus ada kapasitas, mereka harus punya inventory, persediaan yang bisa digunakan sebagai modal kerja mereka, ya, untuk bisa menghasilkan barang, ya, untuk bisa menciptakan barang, menciptakan produk, gitu. Ya, itu kondisi pandemi, gitu. Ya, ditambah lagi kondisi seperti sekarang, gitu ya. Ada tarif, ada perang tarif, ada perang, bukan hanya perang tarif, tapi perang negara, ya, sehingga supply chain terganggu, ya, pasokan terganggu. Akhirnya terjadi apa? Belum lagi kondisi krisis dunia, krisis global. Yang terjadi apa? Setiap negara itu akhirnya menahan bahan bakunya untuk kepentingan mereka masing-masing. Nah, kalau setiap negara menahan bahan bakunya untuk kepentingan masing-masing, yang terjadi apa? Mau tidak mau, perusahaan itu harus berpikir ulang. Itu yang tadi Anda jelaskan, apa yang disebut dengan JIT with buffer stock. Ya, modifikasinya nggak bisa JIT 100%. Mereka tetap harus ada buffer cadangan untuk yang Anda sebut itu sebagai critical items. Ya, item-item bahan baku yang memang kritis, yang sulit untuk diperoleh, yang nggak gampang untuk langsung di-deliver, yang nggak gampang untuk dikirim, yang susah sekali untuk diperoleh. Mereka harus punya stok, mereka harus punya buffer. Sehingga JIT itu akan sangat kondisional, akan sangat situasional, ya, tergantung dari kondisi banyak hal, ya, geografis, persaingan, ya, kemampuan supplier, ya, transportasi, logistik, ya, eh, geopolitik, ya, itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi dunia, gitu, ya. Jadi kalau begitu JIT sekarang itu adalah JIT yang dimodifikasi, JIT yang harus relevan, gitu. Dan kebanyakan sekarang perusahaan nggak mau mengambil resiko. Dia ya ya tadi JIT, ya, kalau memang dia yakin benar dan dia hidup di tengah-tengah bahan baku, ya, tengah-tengah di sumber bahan baku, perusahaan tersebut itu beroperasi di tengah-tengah sumber bahan baku, ya mungkin dia bisa JIT murni. Tapi kalau dia merasa ada banyak kesulitan, ada banyak disrupsi, ada banyak resiko yang harus dimitigasi, mungkin dia harus mempertimbangkan JIT dengan modifikasi. Oke, itu mungkin tambahan dari saya terkait dengan just-in-time inventory system. Ada yang ingin ditanyakan soal ini? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami tambahan dari saya. Mas Anggi, jangan lupa untuk mencatat penanyanya, Ya, Pak. penanya, tolong dicatat itu sebagai keaktifan, ya. Jadi kalau Anda bertanya itu ada poinnya di saya. Baik, terima kasih. Saya pikir cukup untuk malam ini. Terima kasih sekali atas partisipasi dan paparannya. Saya senang ada proses diskusi, ya, itu yang saya harapkan. Jadi ada proses interaktif, ya. Disitulah nanti pengetahuan itu akan berkembang. Demikian dari saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya.